Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Widya Astuti dengan NIM 90500123120 dari Perguruan Ciri Aceh. Baik, ini saya akan menjelaskan materi mengenai inflasi dan pengangguran. Definisi inflasi dan pengangguran. Inflasi merupakan permasalahan kronis di hampir setiap negara, terutama di negara berkembang, di mana inflasi ini adalah kenaikan harga secara umum dan berjalan dalam jangka waktu lama. Artinya, kalau kenaikan harga hanya pada jenis komoditas tertentu saja dan berjalan dalam waktu singkat, maka tidak dikatakan sebagai inflasi. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana orang yang masuk dalam angkatan pekerja sedang mencari pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan kondisi di mana penduduk yang tidak bekerja tetap sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha untuk mendapatkan pendapatan. Adapun penyebab dan indikator inflasi. Yang pertama itu penyebab inflasi, ada beberapa poin. Yang pertama itu, poin pertama, inflasi tarikan permintaan, kenaikan permintaan. Poin kedua, inflasi desaknya biaya atau kenaikan biaya produksi. Poin ketiga, inflasi impor atau kenaikan harga barang-barang impor sebagai bahan baku industri dalam negeri. Poin keempat yaitu natural inflation atau pergerakan mekanisme pasar hasil dari interaksi permintaan dan penawaran. Yang keenam yaitu human error inflation atau kesalahan perilaku masyarakat atau spiraling inflation, yaitu inflasi yang timbul sebagai akibat dari inflasi periode sebelumnya. Adapun indikator inflasi yaitu indeks harga konsumen, presentasi harga barang yang dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Indeks harga perdagangan, gambaran dari pergerakan komoditi yang diperdagangkan oleh produsen dalam bentuk barang setengah jadi yang merupakan input bagi mereka pada periode tertentu. GDP atau deflator pada prinsipnya, perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal pertumbuhan real. Adapun inflasi dalam perspektif Islam, menurut para ekonomi Islam, inflasi sangat berakibat buruk bagi perekonomian karena yang pertama itu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk primer dan barang-barang mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal non produktif, yaitu penumpukan kekayaan. Adapun kebijakan ekonomi konvensional dan Islam dalam mengatasi inflasi. Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi, di mana terdapat 3 kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi, yaitu yang pertama, kebijakan moneter, kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral, atau kebijakan fiskal, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah, dan kebijakan
dan kebijakan non moneter dan non fiskal. Kebijakan peningkatan hasil produksi dan pengendalian harga serta distribusi barang kebutuhan kepada masyarakat. Dan ada beberapa juga kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi, yaitu uang harus dicetak dengan jumlah yang rendah, menerapkan kebijakan fiskal dan lain-lain. Adapun pengangguran dalam perekonomian, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu, Allah akan memberi balasan yang setimpal, yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah At-Talaq ayat 7. Adapun hubungan pengangguran dan inflasi, terdapat hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran, di mana tingkat pengangguran yang rendah akan menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Sebaliknya, semakin tingginya tingkat pengangguran akan semakin rendahnya tingkat inflasi. Dalam hal ini disebut sebagai trade-off antara inflasi dan pengangguran. Baik, mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.